Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Rizky Amrina dalam program Suara Sriwijaya. Hari ini kita akan membahas tema puasa, pemuda, dan politik. Dan kita sudah menghadirkan kedua narasumber kita. Yang pertama ini ada Kak Husyam Usman ST Esos MSI, merupakan aktivis kepemudaan dan juga sebagai Ketua LKS dan juga Wakil Ketua Umum Kadin Sumsel. Selamat siang Kak, apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sehat, warahmatullahi wabarakatuh. Masih puasa? Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Dan juga narasumber kita kedua sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan, Kak Siti Anisha MSI, yang juga dosen dari UIN Raden Fata Palembang. Apa kabarnya Kak? Selamat siang. Selamat siang Kiki, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, masih puasa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih puasa, nanti sampai buka ya. Iya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Langsung saja kita akan membahas mengenai tema kita hari ini, puasa, pemuda, dan politik. Tapi untuk pertama kita akan membahas mengenai puasa terlebih dahulu karena kita sedang berada di bulan puasa. Tentunya juga sebagai pemuda bagaimana nih untuk puasa bisa membangun karakter pemuda saat ini. Silakan terlebih dahulu Kak Usyam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya kami mengucapkan selamat berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan bagi kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, terutama pemirsa TVRI Stasiun Palembang. Dan tentu kita hari ini bicara dalam konteks suasana puasa, ya. Artinya tentu puasa sendiri ada aturan yang aturannya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kurikulum puasa yang ada di dalam Al-Qur'an, terutama di surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ya, sesungguhnya wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi konteksnya puasa adalah sebuah ibadah ritual yang khusus untuk orang-orang yang beriman, dan itu kewajiban yang sesungguhnya dibuat untuk sedemikian rupa kepada semua manusia, terutama manusia yang ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi konteksnya semua ibadah termasuk ibadah puasa adalah ibadah menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, tentunya juga Kak Husyam ini merupakan Ustadz ya. Ustadz sering ke TVRI Sumsel, Kak? Belum. Oh belum, memang untuk pertama kalinya. Nanti kita ada program lainnya juga ya, kita undang ya sebagai Ustadz ya. Baik, tentunya banyak sekali karakter yang dapat ditimbulkan saat berpuasa. Salah satunya juga kesabaran. Kesabaran menunggu buka puasa contohnya. Ini untuk karakter-karakter lainnya apa saja nih Kak? Ya, puasa itu tentunya secara totalitas memang sengaja dibuat sedemikian rupa yang dijelaskan kurikulumnya lebih detail oleh Allah Subhanahu wa taala mulai dari surat Al-Baqarah 183 sampai 187, dan tentu yang paling penting di ayat 185-nya itu bicara tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah Syahrul Ramadana, yang artinya diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Dan tentu karena keutamaan daripada Al-Quran itulah maka orang-orang umat muslim menjalankan puasa terutama di bulan Ramadan. Dan tentu di dalamnya juga ada pembangunan karakter, terutama karakter yang diharapkan oleh kita. Keberhasilan dari Ramadan itu pertama kali adalah pengendalian diri kita sebagai orang-orang yang diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan puasanya. Apakah dia mampu untuk menjalankan puasa, terutama menahan lapar dan haus. Baik. Setelah itu menahan nafsu, setelah itu mampu mengendalikan diri, dan seterusnya dan seterusnya. Dan itu bagian daripada upaya daripada membangun karakter building daripada masyarakat kita, terutama yang ada di Indonesia. Terutama kita ini kan bukan hanya umat muslim saja, tetapi tentu umat muslim, umat Islam sendiri adalah sebagai sosok daripada rahmatan lil alamin bagi seluruh umat yang ada di semesta alam ini, adalah bagian memproduksi dari kebaikan-kebaikan yang ada di alam semesta ini.
Baik, untuk Kak Nisa sendiri Kak, untuk puasa yang dapat membangun karakter dari pandangan Kak Nisa sendiri bagaimana? Ya, baik. Kalau menurut kakak sendiri, mungkin sedikit menambahkan dari apa yang sudah disampaikan sama Kak Husyam, bahwa kita memaknai bulan puasa ini selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa juga mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Tentu saja dengan tadarus, dan juga sekarang bisa kita lihat anak-anak muda, khususnya di Kota Palembang ini lagi giat-giatnya berbagi peduli. Baik. Dengan berbagi takjil ya kan kepada adik-adik yang nggak mampu maupun mengunjungi panti asuhan. Nah, ini adalah suatu bentuk karakter anak muda yang patut dijadikan contoh bahwa mereka sekarang ini di momen yang bulan yang penuh berkah ini mereka mengambil kesempatan untuk berbuat kebaikan. Dan karakter inilah yang menurut kakak patut kita apresiasi untuk anak muda di Kota Palembang khususnya. Baik, tentunya juga karakter-karakter ini kalau bisa jangan dijalankan hanya di saat bulan Iya, puasa saja betul. ya. Dijalankan setiap harinya, berbuat baik, sabar juga. Apalagi Iya. biasanya karakter-karakter yang biasanya sering diuji nih Kak. Iya, tentu banyak, bukan hanya itu saja ya. Artinya totalitas kita semua menjadikan Ramadan itu sebagai bagian daripada ujian yang diberikan kita, sehingga ketika keluar Ramadan, perilaku-perilaku yang baik selama Ramadan itu diharapkan bisa diteruskan kepada bulan-bulan seterusnya. Bukan Ramadan, habis Ramadan setelah itu Balik selesai lagi ya. kembali lagi ke semula gitu kan. Artinya memang Ramadan itu sebagai cara untuk kita meningkatkan amal kebaikan. Memang fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, tentu di samping kita meningkatkan ibadah, ritual kita kepada Allah, kesolehan sosial apa yang disampaikan oleh Anissa tadi itu sangat bagus, artinya selaras. Kita hablum minallah, hablum minan nas, semuanya berjalan sedemikian rupa secara beriringan, sejalan dengan sempurna, seimbang artinya. Memang dua-duanya harus jalan. Baik, dua-duanya harus jalan ya. Tapi berbicara masalah kepemudaan sendiri, bahwa banyak sekarang pemuda diberikan julukan, bisa dibilang ada yang bilang julukan sebagai generasi sandwich, ada juga yang bilang generasi strawberry. Tapi untuk menurut Kanisha sendiri, pandangan dari Kanisha tuh sekarang ini bagaimana sih anak muda saat ini? Ya, anak muda saat ini mungkin banyak yang beranggapan bahwa mereka itu salah satu generasi sandwich yang menghabiskan uang masuk lalu menghambur-hamburkan dengan nongki di kafe, hanya sebatas foto buat update di media sosial. Padahal kan kehidupan terus berjalan. Nah, disinilah mereka perlu yang namanya mengikuti influencer yang tepat gitu loh. Jadi kalau mereka mengikuti tokoh, karena tidak menutup kemungkinan anak muda zaman sekarang itu mainnya media sosial. Betul. Dan sekarang yang menjadi tokoh panutan mereka itu bukannya R.A. Kartini, bukannya Soekarno, tetapi para influencer yang menurut mereka bisa memotivasi mereka. Makanya penting bagi para pemuda untuk memilih panutan yang tepat. Jadi kalau mereka melihat contoh yang tepat untuk tidak menghambur-hamburkan uang, menabung, lalu berpikiran masa depannya seperti apa, bahwa hidup ini nggak hanya sebatas belanja, makan, nonton, dan lain-lain. Yang perlu mereka perhatikan adalah pendidikan. Karena dengan pendidikan mereka akan terbuka wawasannya, luas wawasannya, pengetahuannya, dan pikiran mereka akan, masa depan mereka pun akan berubah gitu loh. Baik, setuju sekali, itu panutan yang paling penting bisa dibilang ya. Iya. Jangan sampai panutan yang sekarang ini banyaknya yang mengikuti trending-trending Iya, saja. ke luar negeri, liburan, itu boleh, sebatas untuk hiburan, karena kita juga butuh hiburan kan. Dari capeknya menghadapi dunia kerja, dunia belajar, dan lain-lain. Tapi tetap harus fokus dan harus punya tujuan gitu. Baik, dari Kausyam sendiri nih, pandangan Kausyam bagaimana sih karakter pemuda saat ini? Ya, pemuda memang harus membangun karakter, dan tentu karakter yang kita bangun pertama kali karakter personalnya dulu. Yang pertama, yang kedua, dengan karakter personalnya dia bisa menjadi orang yang the best personality secara family, dan terus dia akan menjadi orang yang the best personality secara community. Jadi tahapan pertama tentu sebagai orang yang punya kemampuan terbaik sebagai personal, mereka punya tahapan yang pertama itu yang harus ditingkati adalah dimensi spiritual. Ya, pertama misalnya puasa Ramadan hari ini kan dimensi spiritual. Yang pertama kali sebagai ujung tombak untuk peningkatan yang lain. Yang kedua tentu setelah dimensi spiritual ada dimensi emosional, hubungan baiknya. Hubungan baiknya itu kepada Allah baik, juga kepada sesama manusia baik.
ketika dia sudah baik, dimensi sosialnya akan juga baik gitu kan. Dimensi sosial itu adalah itu tadi. Nah, mengembalikan yang generasi sandwich itu sebenarnya mereka bisa juga menjadi sandwich, tapi rubah polanya charity, polanya membagi kepada sesama, berbuat kebaikan. Seperti bagi takjil itu bagian dari charity ya, berbuat kebaikan. Sebenarnya setiap kebaikan kita itu akan dibalas oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika dia punya spiritual yang bagus, dia paham itu. Abuah infak itu dibalas 700 kali lipat misalnya kan, dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 kan, seperti itu. Yang kemudian apa? Yang kemudian mereka harus punya pendidikan yang baik. Pendidikan baik itu penting karena dimensi pendidikan ini adalah keutamaan bagi personal branding kita ya. Baru kemudian setelah dia punya pendidikan yang baik, dia harus juga punya kesehatan yang baik, finansial yang baik ya kan, harus punya kemampuan yang baik secara finansial, dan terakhir minimal penampilan itu penting juga ya. 7 personal inilah yang menghantarkan dia menjadi sosok yang diidam-idamkan, menjadi sosok bagi yang bisa dianggap sebagai idaman atau panutan bagi orang lain. Baru kemudian bisa masuk kepada keluarga yang baik, the best personality bagi pemilihnya, the best personality of community, kemudian seperti itu. Jadi tahapannya seperti itu kalau ingin pemudanya menjadi baik ya. Baik, berarti bisa dibilang dari diri sendiri terlebih dahulu ya, memperbaiki diri, juga menguatkan iman. Ada 7 tadi yang sudah disebutkan. Untuk Kak Nisa sendiri, dari Kak Nisa bagaimana nih cara membangun karakter pemuda saat ini nih? Apakah ada tips dan triknya sendiri? Ya, dalam membangun karakter pemuda sebenarnya yang perlu dipahami adalah pemuda itu adalah jati diri bangsa. Ya, jadi pemuda adalah calon pemimpin masa yang akan datang. Untuk itu sebagai akademisi penting untuk kami mengetahui apa sih yang mendorong pemuda itu untuk mengenal politik, itu yang pertama. Karena mulai dari pendidikan, untuk membentuk karakter yang baik dibutuhkan pendidikan yang baik. Kalau pendidikan baik, mulai dari pengetahuan, mereka akan tersadarkan sendiri bahwa negara ini membutuhkan pemuda-pemuda yang peduli, yang cinta akan tanah airnya. Maka dari itu pendidikan yang baik, lingkungan keluarga yang baik pun menentukan. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang positif, insya Allah kita semua akan berpikiran positif. Dan juga untuk membentuk karakter yang tadi, harus pintar memilah dan memilih media sosial, informasi-informasi. Karena pemuda sekarang ini harus bisa memahami, mengevaluasi, dan juga menganalisis informasi apa saja yang mereka terima. Jadi jangan asal masuk lalu mereka sampaikan kembali gitu. Jadi kembali lagi kepada pemuda itu sendiri. Baik, memilah dan memilih, apalagi sekarang itu bisa dibilang banyak sekali berita dan informasi hoax yang mudah diakses ya. Betul. Jangan sampai kita salah pilih dan juga salah memilah. Tapi berbicara masalah dengan pemuda sendiri, menurut Kak Usyam sendiri nih bagaimana sih idealnya seorang pemuda saat ini? Ya, idealnya pemuda saat ini ya tentunya dengan 7 dimensi daripada kepemudaan yang disampaikan tadi, sebenarnya itu ideal seorang sosok pemuda. Dari zaman ke zaman seperti itu. Kita juga kenal bahwa Indonesia ini juga dari zaman ke zaman juga karena kehidupan berbangsa bernegara ini dibangun, dibangkitkan, didorong supaya berkebangsaan yang baik itu mulai dari kepemudaan. Karena kepemudaan itu sumber daripada membangun bangsa itu sendiri. Pertama kali misalnya kita contoh Indonesia mulai ada pergerakan nasional yang secara organisasi tumbuh misalnya tahun 1908 misalnya kan, 1928, 1945 dan seterusnya itu adalah sosok-sosok kepemudaan. Dan hari ini kalau bicara kepemudaan, bagaimana kita mengisi kepemudaan? Menurut versi kita yang paling penting, pemuda itu harus memahami keyakinan dan agamanya sendiri, karena setiap agama dan keyakinan punya kitab, dan kalau ia mengaku muslim dia harus memahami Al-Quran. Kembali kepada Al-Quran dalam konsep Islam yang benar itu adalah mengembalikan mereka kepada sosok pemuda yang ideal. Ketika dia bicara tentang apapun situ, maka dia akan menemukan apapun dalam itu. Karena apa? Itu petunjuk ya. Di dalam Al-Quran itu petunjuk. Bagi kita orang yang mempercaya dan mengimani Al-Quran itu sebagai petunjuk dan pegangan hidup, kalau menjadi mau sosok yang misalnya sebaik-baiknya, idealnya, di situ banyak contoh. Misalnya pemuda KAPI sebagai contoh misalnya. Itu kan sebagai sosok ideal pemuda menurut versinya Al-Quran yang bicara seperti itu.
Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita dan tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Ini buah hatiku sayang. Kami, anak-anak Keva, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo benar kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu. Pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan mama marah beta. Dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan mama marah beta. Lah orang muda punya biasa. Sik 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 mari kami joget sama kota minum gadis bang-bangkan jua-jua, bang-bangkan jua-jua. Dari Aceh hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program Suara Sriwijaya. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454 dan kita masih membahas mengenai puasa, pemuda, dan politik. Masih bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama ada Kak Husyam Usman, ini aktivis kepemudaan dan juga Ketua LKS, Ketua Umum LKS dan juga Wakil Ketua Kadin Sumsel, dan juga masih bersama dengan Kak Siti Anisya dari dosen UIN Raden Fata Palembang. Sebelumnya Kak Husyam sudah menjelaskan idealnya seorang pemuda itu seperti apa saat ini. Untuk Kak Nisa sendiri kira-kira bagaimana sih idealnya pemuda saat ini? Baik, kalau berbicara bagaimana sih idealnya seorang pemuda, sebenarnya nggak ada definisi yang pasti. Karena setiap individu itu mempunyai kepribadian dan karakteristik yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita mau menilainya bagaimana idealnya, mungkin adalah memiliki iman yang kuat, memiliki pengetahuan yang paling tidak cukup, kalau bisa banyak. Dan juga pemuda sekarang itu harus kreatif dan inovatif, karena kita sangat menunggu kreativitas dari pemuda. Dan yang tidak kalah penting itu adalah kita itu membutuhkan pemuda yang tidak berhenti untuk belajar dan tidak berhenti untuk mengembangkan kapasitas dirinya. Karena dengan begitu mereka akan mengeksplor apa saja peluang yang dapat mereka dapatkan gitu. Baik, Seperti itu. berbicara dengan politik juga, bahwa kita sebentar lagi akan menghadapi tahun politik. Menurut Kak Nisa sendiri, pandangan dari Kak Nisa bahwa saat ini mentalnya anak muda ini siap tidak menghadapi tahun politik nantinya? Baik, kalau sekarang ya berbicara politik ini sangat
lagi ngehits lah, apalagi di media sosial itu, ayo jangan dicampur adukan olahraga dengan politik. Betul. Karena sekarang seperti ini, jangan sampai pemuda itu berpikir bahwa politik itu hanya sebatas elit-elit politik. Ya kan, ribut-ributnya para elit politik. Jangan sampai seperti itu. Karena kalau kita berbicara politik, politik itu adalah rangkuman dari semua kebijakan publik yang setiap hal dari mulai kita belum lahir saja itu semuanya tergantung dengan politik, ya kan. Sampai kita meninggal pun masalah liang lahat itu semua ada undang-undangnya dan semua itu tergantung dengan politik. Jadi bagaimana caranya sekarang bahwa kita harus memberikan pendidikan politik. Nah sekarang kalau sebagai akademisi itu kita ada yang namanya kurikulum MBKM, Merdeka Belajar. Yang jadi permasalahan itu adalah yang belajar politik itu tentu pasti anak-anak FISIP misalnya ya, anak-anak ilmu politik. Tetapi anak-anak yang mahasiswa yang ekonomi, misalnya kedokteran, mungkin mereka tidak terlalu peduli dengan politik karena mereka pun tidak belajar itu. Maka dari itu penting untuk mereka, kita memberikan kesadaran kepada mereka untuk mengetahui karena sangat penting sekali peran politik ini dalam segala lini kehidupan kita. Nah, kedepannya harapan saya bahwa khususnya nih mahasiswa untuk bisa diberikan kesempatan untuk terjun langsung melihat sistem politik di Indonesia ini seperti apa. Misalnya mahasiswa bisa magang di DPRD agar mereka bisa melihat bagaimana sih rapat-rapat pada saat mengambil kebijakan. Dari situ mereka akan melihat, oh seperti ini ternyata proses politik di Indonesia. Jadi jangan sampai sistem demokrasi ini sendiri tidak dijalani oleh pemuda itu. Seperti Baik. itu. Banyak ternyata PR-nya ya, karena Iya. pendidikan politik sendiri kita harus tetap gencarkan, jangan sampai kata Kanisa tadi hanya di beberapa fakultas saja Iya, yang betul. mengerti mengenai politik. Baik, Iya. untuk Kak Husyam sendiri bagaimana Kak? Menurut Kakak sendiri apakah saat ini pemuda sudah siap menghadapi tahun politik nantinya? Ya, dalam konteks yang umum ya, dalam konteks yang umum kita bicara tentang politik kebangsaan, tentu sebagai pemuda ya. Artinya pemuda sesuai dengan apa yang kita ketahui bersama tadi, jika dia sudah punya the best personality, artinya berarti dia sudah punya ilmu pengetahuan. Baik. Di samping dia punya kemampuan kesolehan sosial, punya kemampuan keilmuan dan seterusnya, tentu dengan bekal itu dia bisa memilih dan memilah. Memilih dan memilah, kalau dia tadi punya kemampuan dengan keilmuan, kekuatan imannya, dia nggak mungkin salah jalan dalam memilih, dalam menentukan sikap dalam kehidupan berpolitik kebangsaan. Tentu tujuan di setiap politik itu adalah mencapai cita-cita bangsa. Kan mencapai cita-cita kebangsaan kita ini untuk masyarakat adil, makmur, sejahtera, ya kan, berkeadilan sosial. Ya kan, berkeadilan sosial. Artinya kita ingin mencapai sila-sila dalam poin-poin dalam Pancasila. Dari mulai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau pemuda itu sudah bicara tentang konteks politik kebangsaan, berarti dia harus paham bahwa pertama dia harus memilih karakter berketuhanan. Mana mungkin di negeri Indonesia yang konsep bernegaranya Pancasila, yang punya nilai-nilai ketuhanan, ketika dia menjadi sosok misalnya mengambil keputusan untuk mendorong orang yang tidak sesuai dengan sila pertama dari Pancasila, yang berketuhanan, yang punya karakter keimanan. Ini kan seperti itu. Yang kedua, dia sendiri, apakah dia mampu menjalankan amanah? Kan ada juga pemuda yang mengambil peran masuk kepada ranah sebagai praktisi politik misalnya, seperti itu. Yang ketika dia menjadi praktisi politik, dia harus punya dua juga. Di samping punya ilmu dan punya iman, dia juga harus punya ilmu, kemampuan. Nah, kemampuan ini bukan hanya kemampuan secara pendidikan formal, tapi kemampuan untuk menangkap apa-apa persoalan dalam masyarakat. Itu adalah kemampuan sense of care, sense of belonging dari persoalan-persoalan kemakasaan. Itu yang paling penting. Karena apa? Untuk mencapai tujuan-tujuan kebangsaan itu dia harus memahami dulu persoalan-persoalan apa di masyarakat, sehingga dia punya kemampuan untuk memetakan dan menghasilkan keputusan dan kesimpulan untuk menggolkan kebijakan-kebijakan yang keluar daripada apa yang dia buat selama dia menjadi memangku jabatan dan amanah kepemimpinan itu sendiri. Jadi dua hal itu sama-sama pentingnya. Baik, tentunya juga sebagai pemuda juga harus memahami ya Indonesia saat ini itu bagaimana, apa yang harusnya dilakukan. Jangan sampai sebagai pemuda
golput ya, golongan putih tidak memberikan betul. suaranya. Tapi berbicara dengan pendidikan politik sendiri Kak Nisha, bagaimana untuk pemuda bisa kita berikan pendidikan politik yang sekarang memang mudah memberikan informasi di mana saja, tapi untuk memberikan agar lebih diterima pendidikan politik itu bagaimana? Ya, agar pendidikan politik itu diterima anak muda, tentunya yang menyampaikan itu ya harus anak muda itu sendiri. Baik. Ya, mohon maaf, misalkan Kak Husyam untuk memberikan pendidikan politik ke anak muda, Ya. itu pasti akan sangat ya diterima, tapi tidak terlalu diterima sama anak-anak muda. Karena di sini butuh guru maupun dosen yang memang dia mengerti arah politik. Oke. Karena akan lebih sampai generasinya. Karena kalau Kak Husyam kan generasinya sudah berbeda dengan kami. Generasi kami penyampaiannya juga berbeda. Bagaimana cara penyampaiannya? Kalau misalnya dengan memberikan ceramah itu tidak akan diterima oleh generasi kami. Tetapi dengan berdiskusi dan melakukan kesempatan untuk berdebat, misalnya saja nih, kakak pernah mengampu mata kuliah isu-isu politik kontemporer. Baik. Di situ kakak mewajibkan mahasiswa, itu mahasiswa kan anak-anak muda ya, pemuda, Iya. untuk mencari isu-isu politik lokal, politik nasional, politik global. Di sana mereka berdiskusi dan melakukan debat-debat. Mereka semua berargumentasi. Dan di sana ada banyak sudut pandang yang berbeda. Disinilah kita bisa memunculkan karakteristik pemuda itu tadi, Kak. Mereka akan lebih tertarik dengan politik, benar nggak, Kak? Betul, betul. Nah, jadi kita harus sering-sering menyediakan ruang untuk berdiskusi masalah politik ini untuk anak-anak muda. Dan itu bukan tanggung jawab kami aja selaku akademisi, itu juga tanggung jawab pemerintah. Karena nantinya semua itu akan kembali lagi ke kontes 2024 nanti. Betul. Nah, ini yang sangat penting yang harus diketahui para pemuda. Kita sebagai warga negara ini hanya punya satu. Kalau negara punya kuasa, negara punya senjata, tapi kalau kita cuma punya suara. Oh, oke. Makanya kalau kita tidak memberikan yang terbaik dengan suara yang kita punya, maka tidak akan memberikan perubahan kepada negara kita. Nah, makanya di sini kakak ingin menegaskan kepada para pemuda bahwa satu suara mereka itu sangat menentukan. Dalam teori partisipasi politik itu mengatakan bahwa pemuda itu sangat memiliki peran yang sangat penting dalam kontes politik. Betul. Karena pemuda itu dikenal sangat berani. Pemuda itu bisa mengekspresikan argumentasinya, bisa mengekspresikan masukan-masukannya, apa yang ingin dia sampaikan, berani pemuda. Ya kan? Bisa kita lihat di sini dari zaman dahulu ya, dari tahun Sumpah Pemuda itu pemuda selalu mengambil alih. Karena apa? Karena satu suara pemuda apalagi digabungkan dengan suara pemuda yang lain itu bisa mengubah alur politik di negeri ini, mengubah arah politik di negeri ini. Baik, jangan Iya. sampai satu suara yang dipunya tuh jangan Iya. disia-siakan ya. Karena kalau kita sudah punya suara, kita bisa dapat kuasa. Oke, punya kuasa. Iya. Tapi berbicara jangan sampai juga pemuda sekarang mikirnya ada suara, memberikan suara ataupun tidak memberikan suara masih sama saja Iya, tidak. seperti itu. Jangan Itu salah, sampai itu ya. persepsi yang salah. Persepsi yang salah. Untuk Kak Husyam sendiri Kak, menurut Kak Husyam sendiri pendidikan politik yang saat ini idealnya untuk pemuda bagaimana? Ya, saya pikir memang Islam itu mengajarkan tentang sesuatu kehidupan di di kehidupan kita ini secara holistik ya, artinya paripurna. Termasuk juga mengatur tentang sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, bagaimana saluran-saluran itu melalui saluran-saluran politik. Saluran politik itu adalah saluran yang memang dibuat sedemikian rupa sebagai jalan untuk mencapai tujuan bernegara itu sendiri. Nah, karena dia sebagai alat untuk mencapai tujuan kebangsaan, tentu pemahaman kepemudaan sendiri harusnya sangat sadar dan sepenuhnya mengawal sedemikian rupa, bukan hanya sekadar memilih dengan satu suaranya yang penting itu, tetapi bagaimana dia juga mengawal semua keputusan-keputusan kebijakan dari setiap tahapan-tahapan politik itu untuk menghasilkan sesuatu yang tepat dan benar. Jangan sampai begini, suara yang kita berikan ini adalah betul sungguh untuk memilih dengan tujuan yang benar, tiba-tiba dipotong di tengah jalan dengan keputusan-keputusan yang mungkin mencurangi daripada keinginan-keinginan dan harapan-harapan yang diinginkan oleh masyarakat, yang ideal tadi, yang ideal dari pangkat. Karena itu memang harus dikawal dengan sedemikian rupa. Jadi pendidikan politik kita juga harus dengan sedemikian rupa, bukan hanya sekedar memberikan suara, tetapi bagaimana suara itu punya arti dan peran penting sehingga menghasilkan sebuah
ujung daripada kebijakan-kebijakan, bukan sekadar memilih, tapi juga mengambil peran penting dalam mengawal proses yang ada. Bicara tentang politik kenegaraan dan kebangsaan, artinya hari ini memang pemuda sangat dibutuhkan sekali peran penting itu. Kenapa? Karena kita kalau bicara flashback ke belakang, artinya yang kita lihat tadi, misalnya politik pertama kali yang dibangun di Indonesia ini, pergerakan politiknya adalah Serikat Dagang Islam. Betul. Gitu kan? Kemudian muncul lagi pergerakan-pergerakan yang kemudian muncul, dan terakhir kenapa kita nih konsep bernegaranya, lihatlah di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu, atas berkat rahmat Allah. Berarti kan ada peran-peran yang memang sendi-sendi keimanan dimaktubkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, termasuk dulu dalam Pancasila, sila ketuhanan sila ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama itu bagian dari peran penting pemuda. Betul. Dalam sampai membuat fundamental kebangsaan kita yang kuat, gitu kan. Nah, ketika hari ini kita mengisi kemerdekaan, pemudanya juga harus punya kemampuan yang sama, minimal kalaupun tidak lebih daripada para pendiri bangsa dulu, untuk mengisi negara kita ini dengan semangat kepemudaan dan konsep yang benar atas keilmuan yang dia peroleh, atas keimanan yang dia miliki itu, untuk menjadikan negara kita ini betul-betul menjadi negara yang berkonsep rahmatan lil alamin. Sehingga apa? Tidak hari ini kita kekeringan daripada konsep-konsep moral. Misalnya ada pejabat, ada pimpinan, ada pesohor-pesohor yang tingkah lakunya tidak mencerminkan sikap daripada moral yang baik sebagai pemimpin bangsa hari ini. Itu yang harusnya menjadi sikap kita sekarang, mendorong seperti itu. Baik, yang paling disetujui bukan hanya memberikan suara saja, tapi suaranya juga dapat dipertanggungjawabkan dan juga suaranya juga tepat sasaran lah ya. Oke, pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo,
kita beralih ke siaran televisi digital. Dengan Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454, dan kita masih membahas mengenai puasa, pemuda, dan politik. Masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Kak Husyam dan juga Kak Nisa. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita tentunya mengenai politik yang baru saja kita bahas. Sebelumnya sudah kita bahas mengenai pendidikan politik yang baik untuk kita berikan kepada para pemuda. Untuk perannya sendiri, peran pemuda dalam dunia politik bagaimana Kak Nisa? Baik, peran pemuda dalam politik ini sangat kita harapkan. Karena kita berharap para pemuda dapat berkontribusi aktif dalam membangun negara kita ini. Karena pemuda memiliki inovasi yang berbeda. Karena generasi ke generasi itu sangat berbeda. Betul. Mulai dari inovasi, kreativitas, dan apa yang dibutuhkan pemuda saat ini itu berbeda dengan generasi sebelumnya. Maka dari itu, penting sekali pemuda saat ini untuk mengambil peran dan terjun ke dunia politik. Karena bisa menyampaikan aspirasi para pemuda lainnya untuk bisa meningkatkan kemampuan diri, kapasitas dirinya gitu. Jadi dengan adanya pemuda terjun di misalnya di anggota legislatif dapat memberikan, walaupun di pemerintahan dapat memberikan sebuah program-program yang mendukung untuk meningkatkan kompetensi diri dari pemuda itu sendiri. Karena ini kan semua berdasarkan dengan kebutuhan. Yang bisa berbicara kebutuhan pemuda itu ya hanya pemuda itu sendiri. Jadi kalau pemuda sekarang tidak mengambil dan terjun ke dunia politik, aspirasi dan apapun yang kita butuhkan sebagai pemuda itu tidak akan pernah tersampaikan. Oke, Seperti betul. itu. Berarti bisa dibilang pemuda juga harus terjun ke dunia politik ya? Harus. Walaupun Betul. bisa dibilang banyak juga beberapa yang bilang masih muda, belum pantas masuk, belum banyak pengalaman itu. Kira-kira betul. gimana tuh Kak Ya, Nisa memang. nanggepinnya? Maka dari itu pentingnya pendidikan politik. Makanya pemuda harus mempersiapkan dirinya dengan mengetahui pendidikan politik. Bagaimana sih sistem politik di Indonesia ini? Dengan pengetahuan mereka pun bisa menjawab apa-apa yang disampaikan sama orang yang bilang mereka tidak mampu. Karena kita harapkan dengan hadirnya pemuda yang baru di dunia politik ini bisa memberikan nuansa yang baru di dunia politik Indonesia ini. Dengan hadirnya tokoh-tokoh pemuda yang bersih, bisa membawa perubahan, ya kan, itu kan harapan kita semua. Baik, nuansa baru Iya. dan juga memberikan perubahan ya. Iya. Tapi untuk pemuda sendiri, apa saja yang bisa dipartisipasikan oleh pemuda dalam pemilu dan juga politik ini sendiri? Dalam pemilu ya, oke, kami harapkan para pemuda itu untuk ikut serta melihat bagaimana perkembangan calon-calon, misalnya calon-calon legislatif, calon-calon kepala daerah. Mereka harus tahu bagaimana, jadi jangan sampai salah pilih gitu loh. Dengan mereka mendalami dan terjun langsung bisa melalui melihat dari berita TV ataupun dari media sosial yang kata kakak tadi, mereka harus menyaring informasi-informasi politik karena kan banyak sekali black campaign yang akan berjalan seiring waktu ini ya Kak ya, 2024 ini. Nah, harapan kakak adalah para pemuda ini harus bisa memetakan diri mereka bahwa mereka harus memilih orang yang tepat tadi. Apa yang disampaikan sama Kak Usyam tadi, jika kita punya personal yang baik, insya Allah kita akan tahu kriteria pemimpin yang kita harapkan itu seperti apa. Karena masa depan anak-anak muda itu ya bukan hanya 5 tahun aja pada saat mereka Memberikan mencoblos suara. iya. Karena ke depan itu tadi, jangan sampai para pemuda itu melihat politik ini hanya sebatas elit-elit politik, ribut-ributnya politik lah, ya kan, banyak sekali kan sandiwara di TV masalah elit-elit politik. Jangan, pemuda harus melihat bahwa politik adalah rangkuman dari seluruh kebijakan publik yang akan kita sendiri jalani gitu loh. Kita sendiri yang menjalani, kita sendiri yang merasakan. Kalau kita tidak peduli dengan politik, ya udah, wallahu alam ya kayak. Karena Seperti memang itu. suara itu bukan hanya saat hari itu saja diberikan Iya. ya, dipertanggungjawabkan sampai 5 tahun ke Betul. depan. Baik, kembali juga ke Kak Husyam ini Kak. Menurut Kak Husyam sendiri mungkin banyak juga pemuda yang harus terjun ke dunia politik. Menurut Kak Husyam sendiri bagaimana Kak? Saya sangat sependapat sebenarnya, karena memang pemuda itu diharapkan membangun gerakan-gerakan pembaharuan. Dari setiap zaman memang pemuda melakukan gerakan pembaharuan ya.
Jadi memang dua hal yang patut kita harus pahami, memang menjadi pemimpin itu sistemnya harus benar. Kalau sistemnya benar, insya Allah mudah-mudahan pemimpin yang keluar yang akan menjadi hasil ya pasti akan benar. Kalau sistemnya belum benar, tentu akan sulit sekali. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, latar belakang kepemimpinan itu kan prosesnya belum ada suatu aturan yang sedemikian rupa dibikin, sehingga bisa saja orang yang punya modal kuat, kapital yang kuat, ujuk-ujuk tiba-tiba mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Padahal dia belum punya pengalaman. Pengalaman itu penting. Pengalaman dan keilmuan menjadi sangat penting sebagai dasar untuk mengambil kebijakan. Kalau dia belum punya pengalaman sama sekali dalam berhadapan dengan kebijakan publik, artinya sangat susah sekali dia punya sense of care dengan persoalan masyarakat. Padahal yang dihadapinya adalah ingin menelurkan kebijakan-kebijakan yang tentu kebijakan itu diharapkan baik. Bagaimana dia bisa menghasilkan kebijakan yang baik sementara dia secara personal belum punya kapasitas yang disebut dengan the best personality tadi. Jadi itu modal dasarnya adalah the best personality untuk menghasilkan kebijakan yang baik kalau ketika dia masuk ke situ. Baik, sudah terhubung dengan salah satu penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Baik, dengan Ibu siapa dan di mana? Saya Ibu Ruli di Pelaju. Baik, Ibu Ruli silakan. Ya. Terima kasih, Mbak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya ingin sedikit memberikan yang namanya puasa itu adalah dalam ajaran Islam kita melakukan puasa itu untuk belajar pengendalian diri ya maksudnya dari segala nafsu di dalam bulan Ramadan. Dan kalau yang namanya pemuda itu ya untuk generasi penerus agar nanti bisa menjadi seorang pemimpin yang baik ya Mas ya. Tapi dikaitkan dengan politik, orang suka mengatakan politik itu kotor. Karena politik itu ya suka bermain dalam arti selalu sifatnya yang menguntungkan. Nah, selalu menindas sesama partai misalnya. Padahal kalau saya berpikir itu tergantung dari manusianya ya Mas ya. Kalau memang berpikirnya kerdil, selalu kotor, ya jadi politik itu dianggap kotor. Padahal kalau dia berjalan memang secara ingin membangun negara untuk ke depan, ya terbilang politik itu kotor ya Pak ya. Nah, jadi mohon juga saya penjelasan dari Mas dan Bapak di sini, yang namanya politik itu selalu dikatakan orang kotor. Nah, tolong mohon dijelaskan yang lebih baik Pak. Baik. Tidak juga ya Pak ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ruli di Pelaju. Baik, ini pertanyaannya langsung ditujukan oleh Kak Husyam ini Kak. Bagaimana nih jangan sampai di pikiran pemuda itu politik itu selalu kotor. Iya, saya sependapat ya Bu Ruli di Pelaju bahwa yang namanya politik ya semua bidang artinya punya bisa dua hal yang bisa terjadi. Kenapa? Karena dalam konsep Islam itu, karena konteksnya ini puasa, yang namanya kita di dalam diri kita tuh ditanam yang disebut dengan pujur dan takwa. Pujur dan takwa itu seimbang. Ada pujur, ada takwa. Pujur itu nafsu, takwa itu kebaikan. Artinya setiap ada kebaikan, ada malaikat, ada setannya. Setiap ada nafsu, ada malaikatnya. Sama banyak disebut dalam Al-Quran. Antara pujur dan takwa itu. Antara setan dan malaikatnya. Artinya memang politik juga seperti itu. Bicara tentang konteks politik, bahwa dalam politik juga ada baik, ada yang tidak baik. Maka dibutuhkan fundamental sekali lagi dengan ilmu dan iman. Dengan ilmu dan iman, maka orang punya kemampuan untuk mengolah politik menjadi baik, menjadi berdasarkan tujuan bernegara dan berbangsa, menjadikan politik sebagai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Bukankah itu bagian daripada kita beramal kebaikan yang menjadi amal soleh bagi kita? Karena pemimpin-pemimpin yang baik beda dengan contoh misalnya ustadz. Kalau ustadz itu hanya mampu menghimbau,
Tapi kalau pemimpin ketika dia ngomong, itu kebijakan. Ketika kebijakan yang dibuat, dia menghasilkan banyak orang yang melakukan sesuatu, baik sukarela maupun terpaksa. Itu berbeda. Jadi kalau seorang pemimpin dihasilkan daripada hasil daripada proses yang benar dan baik, tentu akan terjadi akselerasi di pada bangsa kita. Dicontoh misalnya di level yang paling lini, paling kecil, misalnya di tingkatan masjid misalnya. Kalau masjid itu punya konsep yang baik, maka masjidnya maju. Masjidnya terkenal, masjidnya top. Di tingkat kelurahan seperti itu, tingkat kecamatan, dan seterusnya. Sampai tingkat kabupaten, kota, provinsi, maupun bernegara dan berbangsa. Ketika bicara konteks orangnya secara personality sudah baik, insya Allah dia akan masuk kepada wilayah yang lebih luas. Tahap ketiga adalah konsep the best of community. Artinya community apa? Kebangsaan. Ketika dia punya moral yang baik, maka dia akan menghasilkan kebijakan yang baik. Maka pemimpin akan mempengaruhi begitu banyak orang dengan luas coverage sesuai dengan kepemimpinannya. Kalau Indonesia yang dia punya kepemimpinan, maka dia akan berpengaruh secara luas secara Indonesia. Misalnya dia bicara tentang bagaimana mengadakan gerakan bebas buta huruf Al-Qur'an misalnya. Dengan segera, dengan cepat orang-orang akan memahami Al-Quran. Kenapa? Karena itu adalah bicara kepemimpinan, konteks luas. Tapi kalau dia sekadar ustadz, ya paling menghimbau. Nah itu maka kita harus mengambil peran penting. Konteks puasa dikaitkan dengan politik, tentu ini sangat baik dan sejalan. Kenapa? Puasa adalah sebuah proses untuk menjadi ujian bagi kita bersama-sama sebagai kawah candra di muka bagi orang-orang yang beriman menuju kepada konsep ketakwaan. Betul. Yang takwa paripurna itu ketika dia menjadi orang yang terbaik, berbuat terbaik bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia kan manusia yang paling baik itu manusia yang berguna buat orang lain. Gitu kan? Tentunya ilmu dan iman ya untuk tentunya juga mengolah politik yang baik. Nanti kita akan lanjutkan, Kanisa sepertinya sudah nggak sabar ya mau menambahkan. Nanti setelah jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam. Dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Telah lengkap kalau bukuan kita hari ini. Coba jengok lagi, Kak. Kelimpungan atau Yang manis? minum atau yang manis bisa. Ada, ya? Ada ya. Kita jalan dulu berarti balik nih. Kakak. Terima kakak. Hati itu cik, Pak. Duit besar dah apa, Pak? Kasih nggak sih, Kak? Duit tinggal selembar, tinggal 50. Nggak apa-apa lah, Kak. Anjuk lah. Ini kan di bulan Ramadan. Ya bukannya apa, bulan Ramadan. Kita ni masalahnya juga biasa nak makan apa. Mana ini dinjuk ke galau. Nak minta sosok tak mungkin. Jangan cak itulah, Kak. Kalau di bulan Ramadan, aman kita sedekah, itu bakal diganti 10 kali lipat lebih-lebihnya lagi. Kasihlah. Kasih Pak ya. Sama-sama, Pak. Cukuplah untuk beli bensin. Ya, Ada mobil ya, Kak? emang itu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai tema puasa pemuda dan politik. Kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita bahwa sebagai anak muda tentunya butuh dukungan dan juga pendidikan. Mungkin boleh diberikan ini cara pemuda memberikan suaranya dengan tepat, jangan sampai nanti memberikan suaranya karena ada money politik. Boleh ke Kak Anissa terlebih dahulu. Oke, jadi sebagai seorang pemuda kita harus memastikan bahwa kita jangan sampai salah pilih tadi. Jadi kita harus tahu calon yang akan kita pilih itu seperti apa. Itu yang pertama. Terus juga harus memastikan bahwa kita terdaftar sebagai pemilih. Nanti kita mau memberikan suara kita nggak terdaftar, ya kan? Lalu kita juga harus memastikan bahwa kita tahu bagaimana caranya menyalurkan suara. Karena banyak kan suara-suara yang tidak terpakai karena mereka nyoblosnya 2 lubang gitu kan. Jadi jangan sampai malu untuk bertanya. Dan yang terakhir itu jangan golput. Ya, harapannya kepada pemuda seluruh di Indonesia ini untuk memberikan hak suaranya sebaik-baiknya untuk menentukan pemimpin yang akan menjadi harapan mereka. Baik, jangan golput, jangan sampai juga dicoblos semuanya ya. Betul. Jadi nantinya suaranya juga tidak terhitung ya. Iya, betul. Baik, untuk Kak Ucam sendiri Kak, untuk memberikan juga tips untuk teman-teman pemuda bagaimana agar dapat memberikan hak suaranya dengan tepat. Iya, saya pikir banyak gerakan-gerakan yang harus dibangun secara bersama-sama karena untuk membangun bangsa ini bukan suatu yang gampang, tetapi tidak suatu juga yang sulit kalau kita melakukannya bersama-sama. Di Al-Quran juga dijelaskan bahwa Allah lebih mencintai orang yang membangun gerakan-gerakan kebaikan itu secara bersama-sama, bagaikan bangunan yang kokoh. Artinya pemuda dalam konsep ini juga harus bersama-sama untuk mengajak kepada kebaikan, mengkampanyekan siapa saja yang layak menjadi orang yang pas dan pantas untuk didorong. Itu menjadi lebih penting ketimbang hanya sekadar untuk memilih. Kalau gerakan misalnya pemuda yang secara masif dan maksimal mendorong orang-orang yang punya potensi, yang punya kapasitas dan potensial untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, tentu itu akan lebih berguna ketimbang hanya sekadar dia mencoblos dan memilih. Tapi tentu itu harus butuh organisasi. Hari ini kan anak-anak milenial bisa dengan grup-grup WhatsApp, misalnya dia membangun link, misalnya memberikan informasi yang sehingga tidak tertipu dengan pencitraan dan personal branding yang dibangun para caleg-caleg yang punya uang gitu kan. Sementara mereka tidak punya otak misalnya seperti itu ya bahasanya tadi ya. Tidak punya kemampuan ya untuk menerjemahkan konsep-konsep kepemimpinan ketika dia punya kesempatan untuk menjadi pejabat publik misalnya seperti itu. Jadi 2 hal ini tentu jika kita lakukan secara bersama-sama, insya Allah mudah-mudahan akan hilang, yaitu yang disebut dengan money politik akan hilang, itu kan partisipasi politik akan meningkat, gitu kan, yang dipilih pasti orang-orang yang tepat gitu, dan kemudian ada perbaikan secara signifikan akan terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara kita pertama kali dibangun oleh para pendiri bangsa, tentu bukan dalam konsep yang ideal dalam membangun bangsa, tapi karena mereka para pemuda waktu itu punya iman dan punya takwa serta punya keilmuan yang cukup, yang sehingga dengan combine yang sedemikian rupa itu mereka menghasilkan gagasan yang pas untuk sebagai fundamental berbangsa dan bernegara. Kenapa tidak ketika mereka bicara tentang konsep bernegara membangun Pancasila misalnya seperti itu kan konsep yang luar biasa. Yang kedua konsep menghasilkan BPUPKI, Undang-Undang Dasar 45 plus pembukaannya seperti itu. Bagaimana mereka membangun konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti itu. Dan semua konsep-konsep yang mereka bangun itu dalam tataran ideal, padahal mereka dalam konsep kehidupan pada saat itu dalam peranata sosial yang belum ideal. Nah, hari ini kita kalau bicara tentang konsep kehidupan sosial masyarakat, mungkin dalam konsep kehidupan yang sudah cukup ideal, masyarakat tidak lagi sulit-sulit amat untuk mencari makan. Saya pikir kan tidak seperti itu. Tetapi moral yang baik juga harus didorong sedemikian rupa, iman yang kuat juga harus didorong dengan sedemikian rupa, dikampanyekan dengan pencitraan yang sungguh-sungguh, sehingga mampu mengalahkan pencitraan yang dibangun dengan cara hanya sekadar personal branding itu. Yang kedua, tune of the earth seperti itu. Begitu langsung ya, langsung kepada persoalan ya. Artinya pemuda sendiri bukan hanya melihat itu persoalan orang-orang elit, tetapi mereka turun langsung ikut partisipasi tanpa dibiayai untuk apa?
untuk mengajak masyarakat yang notabene secara umum hampir 80% masyarakat kita belum melek secara politik yang sehat gitu kan. Yang sehat ini yang harus didorong dengan sedemikian secara bersama-sama oleh pemuda-pemuda. Dan pemuda ini kan memang dia punya waktu yang luas, punya waktu, punya tenaga, itu yang dimiliki oleh pemuda. Dan yang paling penting mereka punya inovasi seperti yang disampaikan oleh Nisa tadi. Nah, modal-modal inilah yang diharapkan kemudian ada perubahan baru dalam abad ke-21 negara kita yang di ujung tanduk sekarang ini, seperti itu kan. Harapan kita ke depan dalam waktu yang pendek dan sesingkat-singkatnya, sebagaimana proklamasi dulu, negara kita ini menjadi negara yang betul-betul maju pesat dalam konsep pembangunan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh founding father dulu. Bukan carut-marut dalam kehidupan bernegara berbangsa yang hari ini krisis dalam politik, krisis dalam moral, krisis dalam kepemimpinan dan kebangsaan. Kita harus akui sekarang ini. Dengan kondisi yang sedemikian rupa ini, harusnya inilah yang harus menjadi kesempatan bagi pemuda-pemuda hari ini bersama-sama untuk menguat dan mengokohkan kebersamaan kita. Sebagaimana yang Allah pinta dalam Al-Quran secara bersama-sama menuju kepada gerakan membangun kebangsaan ini. Insya Allah mudah-mudahan. Baik, untuk Anissa sendiri bagaimana harapan ke depannya, apalagi sebentar lagi kita akan menghadapi dunia politik? Baik, harapan saya khususnya kepada pemuda di Indonesia ini bahwa kita semua harus berperan serta aktif dalam kegiatan sosial maupun kegiatan politik. Karena dengan kita berperan serta aktif, kita akan memberikan kontribusi untuk negara kita. Lalu harapan saya berharap bahwa para pemuda ini dapat meningkatkan kemampuan diri. Nah, dengan meningkatkan kemampuan diri itu menjadi bekal untuk kita bisa menghadapi tantangan di masa depan. Dan juga harapan saya bahwa selain pemuda harus yakin dan percaya bahwa tanggung jawab bangsa ini ada di tangan pemuda sekarang. Baik, itu yang harus ditekankan bahwa masa depan dunia ini Indonesia khususnya juga ada di tangan pemuda. Apalagi kita sebagai pemuda harus dikuatkan oleh Kak Husyam tadi, yang pertama itu iman. Jadi kalau iman dan juga ilmu kita dapat mengolah politik dengan baik, kita juga sebagai pemuda dapat berperan aktif juga dalam dunia politik. Baik, tentunya terima kasih Kak Husyam, aktivis kepemudaan, dan juga Kak Nisa dari dosen UIN Raden Fatah sudah bergabung bersama kami, sudah hadir di TVRI Sumatera Selatan. Kita sudah membahas mengenai puasa pemuda dan politik. Terima kasih dan semangat puasanya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, pemirsa, akhir kata saya Rizky Amrina pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.